Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, usai mengamankan 22 orang terkait dengan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kepolisian akhirnya menetapkan 3 tersangka yang saat ini ditahan Polres Metro Bekasi Kota. Melaksanakan cek peristiwa ini, telah diamankan 21 bilah senjata tajam. Tadi sudah ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian ada 30 unit sepeda motor di lokasi dan ada 8 buah handphone. 3 dari 22 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa hak. Ya, ini sedang diproses. Jadi mohon waktu rekan-rekan, proses penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini masih berlangsung, ya, penyelidikan dan juga penyidikan itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan prinsip berdasarkan pendekatan berbagai keilmuan atau scientific crime investigasi, maka itu melibatkan beberapa ahli. CCTV dari TKP, kemudian handphone yang ditemukan yang diduga milik para korban atau orang yang meninggal ini, itu sedang dilakukan pemeriksaan secara digital. Pemirsa, polisi memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota atau kelompok geng motor yang hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu pada Sabtu dini hari. Mereka diduga melompat ke kali saat dikejar oleh tim patroli. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penemuan 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuhnya diduga hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan 1 Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi. Selain mengamankan 22 remaja pelaku tawuran dan belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara polisi membuka posko pengaduan orang hilang dan menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara Rumah Sakit Polri menyatakan bahwa hingga kini baru ada 5 keluarga dari 7 jenazah kasus kematian remaja yang berlokasi di kawasan Bekasi yang dilaporkan, meskipun identifikasi ke-7 jenazah selain dilakukan pihak rumah sakit masih kesulitan untuk mencocokkan identitas jenazah karena data dari keluarga yang masih kurang. Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Meski demikian, hingga kini belum ada identifikasi masing-masing jenazah dengan data antemortem dan postmortem dari pihak keluarga. Karena data dari keluarga yang didapatkan masih kurang lengkap. Ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi rata-rata berusia 14 sampai 17 tahun. Sebagian yang belum memiliki KTP, sehingga menyulitkan pihak dokter untuk mengidentifikasi menggunakan sidik jari. Apalagi proses identifikasi menggunakan visual atau wajah sudah tidak memungkinkan akibat kondisi jenazah yang sudah membusuk di dalam air. Sementara penyebab kematian ketujuh jenazah tersebut adalah tenggelam di dalam sungai dalam jangka waktu 1-2 hari. Faktanya terendam. Pemeriksaan untuk hari ini kita memastikan sebab kematian. Nah, nanti kita akan sampaikan detail hasilnya nanti. Kebetulan jenazah kan membusuk lanjut, yang kemarin disampaikan dokter kami adalah antara 1-2 hari, artinya identifikasi secara visual tidak memungkinkan lagi. Sebelumnya, diduga ketujuh jasad remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun hendak melakukan tawuran. Namun, ketakutan saat dikejar petugas dan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Bahkan polisi sempat membawa salah seorang pelaku tawuran ke lokasi 7 jasad remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat untuk mengetahui kronologi apa yang terjadi hingga terjadi penemuan 7 jenazah remaja yang mengapung di aliran di Kali Bekasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jen Cahyani, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan identifikasi 7 jenazah yang berlokasikan di Kali Bekasi, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Jen Cahyani langsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Baik, selamat siang Jen. Apa saja kesulitan pihak rumah sakit dalam melakukan identifikasi para jenazah? Silakan Jen dengan laporan Anda. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Kemarin pihak Rumah Sakit Polri menyatakan mereka menemukan beberapa kesulitan dalam proses otopsi dan juga identifikasi ketujuh jenazah yang dilaporkan atau ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi. Nah, salah satunya memang kesulitan data karena kalau dari pihak Rumah Sakit Polri sendiri menyampaikan jika 7 jenazah tersebut sudah tidak dapat diidentifikasi secara visual. Artinya pun nanti jika pihak keluarga ingin melihat bentuk dari jenazah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi secara visual, jadi harus menggunakan data-data hasil dari otopsi yang sudah dilaksanakan kemarin oleh pihak Rumah Sakit Polri dicocokkan dengan data yang dilaporkan oleh pihak keluarga, yakni diantaranya data antemortem dan juga data postmortem. Dan ini sangat penting, diantaranya ada data antemortem ini di mana pihak keluarga harus menyerahkan berkas-berkas bukti identitas dari pihak keluarga, baik identitas dari keluarga itu sendiri dan juga menyangkut kepada salah satu anggota keluarga yang mereka merasa kehilangan, yang diduga salah satunya dari 7 jenazah tersebut, dan juga ada data postmortem di mana ini mengidentifikasi struktur tulang, struktur gigi yang ditemukan di para jenazah tersebut dan juga yang dilaporkan atau data yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Dan data-data tersebut dari keluarga yang sudah melaporkan ini dirasa masih kurang sehingga pihak Rumah Sakit Polri tidak dapat mengidentifikasi lebih lanjut di 7 jenazah tersebut dan data-data tadi. Dan 5 keluarga yang baru melapor sehingga ini ada masih kurang ya. Jadi dari pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian ini mengimbau kepada masyarakat jika ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau anggota keluarganya belum pulang untuk segera melapor ke Polres Metro Kota Bekasi atau langsung ke Rumah Sakit Polri karena diduga salah satu anggota keluarga mereka merupakan salah satu dari ketujuh jenazah tersebut. Dan sementara itu juga Nata dan juga pemirsa, hari ini pihak Rumah Sakit Polri terus melanjutkan proses identifikasi dari hasil otopsi dan juga data-data antemortem dan data postmortem tersebut. Dan jika ada jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, maka akan bisa langsung dipulangkan atau diserahkan kembali ke keluarganya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu juga keluarga yang akan menjemput jenazah yang merupakan anggota keluarga mereka. Namun kami belum menemukan atau
belum terpantau ada keluarga yang datang ke sini, namun yang pasti kami baru saja mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Nanti sore akan ada konferensi pers terkait hasil dari autopsi dan kapan jenazah akan dipulangkan ke keluarganya. Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.